Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para asatiz, guru-guru kita semua, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita semua ini refleksi awal tahun. Refleksi itu selalu saya ditulis orang untuk pijat tapak kaki. Refleksi, mungkin yang dimaksudnya refleksi di sini renungan, mungkin renungan di awal tahun 2022. Setelah refleksi itu apa tulisannya, Ras? Menata hidup berkah. Menata hidup berkah. Agar rezeki melimpah. Apa itu berkah? Selalunya kita sebut berkah kalau berjumpa sama orang minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh itu artinya berkah. Kalau kita mau makan, berkah itu juga kita mintakan. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami berkah. Diundang orang kita hari Sabtu ini, ada orang nikah anaknya, berkah itu juga yang kita minta. Allah barakallahu lakum, barakallahu lakum, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Ada orang hari ini lahir anaknya, akikah, diundangnya kita, berkah itu juga kita mintakan. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang baru lahir ini. Ada orang yang umurnya, Ustaz hari ini umurku genap 30 tahun, berkah itu juga kita mintakan. Barakallahu laka fi umrik, semoga Allah memberikan berkah pada umur, pada usia. Jadi berkah ini sudah, kalau kita bertamu ke rumah orang, Pak tolong doakan ya supaya anak saya ini berkah. Jadi sebetulnya apa makna berkah itu? Berkah itu akar asal katanya birkah. Birkah itu artinya kolam, tempat menampung air hujan. Jadi bapak punya tanah, saya punya tanah, Ustadz Khairi punya tanah, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC punya tanah, semua kita punya tanah. Tapi tanah saya ini ada kolamnya, maka tanah saya itu lebih berkah. Kenapa begitu? Karena kalau ada kolamnya, otomatis kalau ada hujan, maka dia menampung. Kalau sudah air tertampung, lalu kemudian nanti pas musim kemarau, yang lain kekeringan, saya punya air. Kalau sudah ada air, datang cahaya matahari, tumbuhlah lumut, tumbuhlah tanam-tanaman. Datang kambing, datang ayam, datang hewan mau minum, maka dia bisa ke tempat saya. Jadi sesungguhnya makna berkah itu artinya ada kelebihannya daripada yang lain. Makna berkah juga diambil dari kata baraka yang beruku, artinya turun. Saya punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah, tapi di tanah saya ini turun. Turun maksudnya ya berukul ibilu, onta yang turun. Di tanah bapak tak ada onta turun, di tanah ibu tak ada onta turun, tapi di tanah saya ini ada onta liar, turun dia ke tempat saya. Maka tanah saya ini lebih berkah. Kenapa? Karena kalau onta sudah turun di situ, dapat saya bulu onta, dapat saya susu onta, dapat saya daging onta, dapat saya tulang onta. Jadi tanah saya lebih punya kelebihan daripada yang lain. Itu penggunaan kata berkah, birkah, barokah yang beruku dalam bahasa Arab secara bahasa. Jadi saya kalau menjelaskan sesuatu suka saya cari akar katanya, akar bahasanya. Salam samalah macam refleksi pijat tapak kaki.
barokah. Jadi setelah itu dibacakanlah ayatnya oleh Al-Mukarram Ustaz Khairi tadi. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah. Banyak betul ayat. Berkah. Senang tanya yang Barakatin, dibukakan Allah barokah. Jadi kalau dari mulai saya urutkan dari awal tadi, makanan yang barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sama-sama lontong sayur satu piring. Saya makan lontong sayur, bapak makan lontong sayur, ibu makan lontong sayur, sama-sama satu piring. Tapi ada yang barokah, ada yang tidak. Bukan pada sendoknya, bukan pada kuahnya, tapi pada barokah setelah dimakan itu jadi apa dia. Ada orang satu piring lontong tuh berubah menjadi kolesterol, darah tinggi, mati. Ada yang berubah dia menjadi asam urat, tak mati tapi setengah mati. Tapi ada dia sepiring itu tegak tulang belakangnya, bisa dia sholat duha, bisa dia bersilaturahim, bisa dia berzikir, ikut dia gotong royong masjid. Kira-kira lontong mana yang berkah? Lontong sayur lah Pak Ustaz. Jadi makna berkah itu kalau dia membawa kita kepada perbuatan baik, ada kelebihan yang baik-baik, barulah disebut dia dengan berkah. Begitu juga dengan berkah anak. Barakallahu laka fil mawhub, semoga anak kau ini berkah. Sama-sama kelas 3 SMP, sama lahir jadi bulan yang sama. Kau dengan anak Pak aku sebaya kalian. Cuman beda beberapa jam aja kalian lahir. Dia lahir siang, kau lahir malam. Itu maka kau agak hitam sedikit. Sama seumur, sama-sama kelas 3 SMP, sama-sama umurnya 15 tahun. Tapi ada yang berkah, ada yang tidak. 15 tahun kelas 3 SMP hafal Quran 15 juz. Taat kepada orang tua, menyenangkan hati. Sore-sore pakai baju koko, pakai sarung. Kemana kau nak? Ke Masjid Al-Amal, Kampung Banten, Helvetia. Hati siapa yang tak senang? Yang satu lagi 15 tahun ngelem aja kerjanya. Putus surat leher maknya untuk membangunkan sholat subuh, tak bangun. Sholat maghrib, di situ azan bersaut-saut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ pula lah dia menyetel knalpot yang baru dipotong itu. Yang satu berkah, yang satu tak berkah. Yang satu punya kelebihan amal soleh, yang satu tak punya apa-apa. Begitu juga ketika kita doakan orang menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sama hari pernikahannya, hotelnya pun sama. Yang satu akadnya pagi, yang satu akadnya sore. Cuman beda jam booking saja. Penceramahnya pun sama. Ustaz Somad juga dimintakan orang nasihat pernikahan. Pak kuahnya pun sama. Pasangannya pun sama pula. Kembar pula pengantin tadi. Tapi yang satu Masya Allah, setelah 10 tahun, berapa anak Asyanu? Entah 4, entah 5 Pak Ustaz. Pokoknya asal lahir sebulan kemudian hamil balik bininya. Ada keberkahan yang luar biasa. Anak yang pertama di mana? Pesantren Gontor. Anak yang kedua di mana? Di Tebu Irang. Anak yang ketiga ke mana? Di Lirboyo. Anak yang keempat di mana? Sekarang sedang berada di tahfiz Quran di Kerapiak, Yogyakarta. Yang kelima ke mana? Masih TK lagi Pak Ustaz. Anak si Anu? Yang satu jadi hantu. Ada keberkahannya. Jadi yang kita mau cari hidup ini adalah berkah. Umur juga begitu. Barakallahu fi umri, semoga umurmu berkah.
Apa yang dimaksud keberkahan umur? Sama-sama 30 tahun. Sama-sama 30 tahun. Tak lebih, tak kurang. Tapi yang satu ini umurnya berkah. Bangun pagi, sholat subuh. Setelah itu dengar ceramah. Setelah itu sholat sunat isyraq. Yang satu ini bangun jam 9.30. Rezeki sudah dipatok, ayam dimakan kucing, diterkam singa. Apapun tak dapat dia lagi. Tak ada keberkahannya sama sekali. Yang satu ini perjalanannya rumah, masjid, tempat kerja, menyantuni anak yatim, fakir miskin, membantu du'afa. Yang satu ini rumah, warung kopi, rumah, warung kopi, rumah, warung kopi, tabrak truk, mati. Tak ada keberkahannya sama sekali. Jadi maksud refleksi 2022 tadi maksudnya supaya dari mulai Januari ini sampai ke Desember 2022 nanti berkahlah, hendaknya jangan cuma mengusuk-ngusuk tapak kaki aja. Mudah-mudahan berkah usia kita insyaallah. Berkah anak, berkah bini, berkah rezeki, berkah umur, berkah tetangga, berkah sahabat, berkah. Air minum ini pun berkah luar biasa. Sama-sama isinya 330 ml. Tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Isi botol ini 330 ml. Tapi yang satu berkah. Kenapa? Yang satu isinya teh manis. Warna lebih dia. Rasa lebih juga dia. Tapi tidak selamanya yang berwarna dan berasa ini bisa menjadi obat. Inilah penyebab diabetes meletus. Inilah penyebab gigi kuning. Karena tersangkut daun-daun teh itu. Teh itu ada warnanya. Cobalah simpan teh ini 1 hari. Buat teh hari ini, besok pagi tengok. Belendir, membusuk. Itulah masuk ke dalam badan kita. Makanya Ustadz bagus dikasih air putih. Serba salah pengurus. Dikasih air putih, disindirnya tak ada teh. Dikasih air teh, minta air putih. Sekali lagi datang Ustaz, tak usah kita kasih air. Masya Allah, tabarakallah. Ada masjid itu besar masjid, tapi tak teratur. Masjid Al-Amal kecil. Ini namanya masjid minimalis. Tapi berkah dia. Bingung kita tadi. Kenapa jamaah laki-laki semua? Rupanya perempuan dimuliakan dia. Masya Allah, berkah. Lampunya pun cantik, luar biasa. Berdoa di masjid ini makbul karena dekat ke langit. Berkah. Masjidnya memang kecil, tapi AC-nya banyak. Ada masjid itu besar, kipas angin pun payah. Ini keberkahan yang luar biasa. Ibu tuh menengok kita di dalam macam menengok ikan mas koki. Macam dalam akuarium. Luar biasa. Hendaknya keberkahan ini selalu menyertai hidup kita insyaallah. Saya sudah jelaskan lebih kurang 20 menit. Tadi dari mulai jam 6 kurang 15, jam 6 lewat 20. Selama 20 menit saya menjelaskan berkah nih, Bapak Ibu paham apa tidak? Paham? Itu yang mau diinginkan mengaji ini, paham. Karena kadang kita ini mengaji kiki. Habis itu selesai, apa kata Ustaz? Kiki. Ada orang di luar sana rupanya. Masya Allah, kusangka pokok kayu. Berkah tanah ini. Sama-sama punya tanah. Bapak punya tanah, aku punya tanah, ibu pun punya tanah. Tanah ibu itu dibangunnya rumah. Dibangunnya rumah kos-kosan. Tanah si bapak ditanamnya ubi rambat, ubi jalar. Saya wakafkan untuk bangun Masjid Al-Amal. Begitu mati meninggal dunia, tanah ibu dibagi-bagi harta warisan. Tanah bapak habis diserobot orang buat rumah. Tanahnya pula tak diurus dulu di BPN. Tanah mana yang berkah?
tanah yang dibangun Masjid Al-Amal Kampung Banten Helvetia, karena orang subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tahajud berjamaah, duha berjamaah, baca Quran pagi dan petang, mengalir pahalanya. Begitu juga dengan duit. Duit disimpan di bank, duit disimpan di dompet, duit masuk rekening, habis, dimakan, busuk, dipakai, lapu, tapi duit yang dimasukkan ke kotak itu yang berkah. Itu dia. Wah, dikeluarkan orang tuh, masukkan sama dompet-dompetnya sekali. Kecil lah bang, kecil. Tak muat. Kita husnuzon aja. Jadi tak boleh kita suuzon. Kalau ada yang mau masukkan duit ke dalam, berarti sedekahnya namanya sedekah manual. Kalau ada yang tak memasukkan duit, jangan bilang dia pelit. Dia langsung namanya transfer banking. Balik dari sini ditransfernya, insya Allah. Amin. Balik dari sini tak ditransfernya, tengok aja lah. Macam-macam datang. Ada jantung koroner, ada kanker tulang. Apalagi kalau perempuan tak mau bersedekah, kadang laki-laki itu hilang dilarikan pelakor. Bukan nakut-nakuti, cerita aja. Tapi cerita ini fakta. Ternyata kalau ibu tak percaya, cobalah tak diisi kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami datang pengajian subuh ini mau menenangkan hati kami, Pak Ustaz. Kami ini sudah risau dengan Covid ini. Susah kami dengan kesulitan-kesulitan hidup ini. Di jalan kami susah, macet, kena tilang pula. Asapnya bukan main, pencemaran udara. Di rumah pun kami gelisah, selalu mati lampu. Sinetron pun kami tonton, naik darah tinggi kami menengoknya. Jadi maksud kami datang ke masjid mendengar pengajian Ustaz Somad ini mau mendatangkan berkah, menenangkan hati kami. Begitu kami sudah mau tenang, menengok kotak ini, naik darah tinggi kami. Kata jamaah, ada sebagian jamaah yang ngomong, kotak ini sebetulnya tak perlu terlalu banyak di tempat laki-laki, karena memang mereka ini yang kerja, tapi duitnya dipegang bininya. Nama persatuan mereka ini persatuan laki-laki takut bini. Orang-orang seperti ini nanti waktu dikubur tak disiksa malaikat lagi. Kata malaikat tak usah disiksa, karena udah tersiksa betul. Bapak boleh tersenyum, tapi di tengah jalan waktu balik nanti betul juga kata. Insya Allah berkah umur kita pagi. Jadi syarat mau dapat berkah itu yang pertama, menurut ayat yang dibaca oleh Ustadz Khairi. Kira-kira berapa lah umur Ustadz Khairi? Ada 30 tahun? Belum. Berapa Ustadz? 26 tahun. Juara 1 MTQ Internasional 2021. 26 tahun juara MTQ Internasional. Dikumpulkan semua orang di dunia ini. Juara 1 orang Medan. Hebat tak orang Medan? Hebat. Maka kalau ada orang Medan tak pandai mengaji, pindahlah kalian. Buat macet Medan aja. Medan hebat. Itu di samping Sungai Deli itu dulu. Samping Sungai Deli, belakang rumah sakit Gelugur Bypass. Ada orang Medan, namanya Syekh Azra'i Abdul Rahman. 15 tahun di Makkah, mengajar di pesantren tahfiz Quran Al-Falah di Makkah. Bukan sekedar belajar, mengajar pula lagi. Adiknya namanya Syekh Asmu'i, dosen di Tabuk di Saudi Arabia. Orang Medan. 4 kali musabaqah tilawatil Quran internasional, dikumpulkan qori-qori dari Mesir, dari Maroko, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Yaman. Dia dewan jurinya musabaqah. Orang Medan. Hebat orang Medan. Makanya kalau saya nonton di TV kadang dibilang orang, jangan ke Medan, banyak copet katanya. Apa aja kalian ini? Tak tahu kalian di Medan tuh hebat qori-qorinya. Kenapa kami tak pernah jumpa qori? Karena kau tak ke masjid. Main kau di terminal, hilang dompet kau. Jadi tergantung kita tempat ini menemukan berkah. Alhamdulillah
Jadi caranya mendapatkan berkah itu yang pertama adalah menurut ayat yang dibacakan Ustadz Khairi tadi. Khair, namanya pun berkah. Khair itu artinya kan baik. Kalau jumpa kita sama orang, kaifa haluk bi khair. Kaifa haluk itu bahasa Inggrisnya biado. Biado. Biado itu artinya apa kabar? Biado, bahasa mana biado? Madinah. Bukan Madinah Munawwarah. Biado. Masuklah orang Madinah tadi ke rumah makan Padang. Biado, datang orang Padang. Babi ndak do, nana do kamu. Gara-gara salah paham bahasa. Inilah bahasa. Sama macam saya subuh nih. Hampir saya bahas tentang kusuk-kusuk tapak kaki. Betapa pentingnya bahasa. Itu makanya di awal pembahasan tentang barokah tadi yang saya bahas bahasanya dulu. Bahasanya barokah itu apa? Setengah jam saya sudah ngomong bahwa kesimpulannya barokah itu artinya lebih dari yang lain dalam kebaikan. Karena banyak juga yang lebih dari lain. Anakku nih Pak Ustadz lebih dari yang lain. Apa? Lebih dajal. Lakiku tuh Pak Ustadz lebih dari laki lain. Apa? Lebih gatal. Bukan itu maksudnya. Lebih itu maksudnya lebih. Ustadz Somad itu kalau dibanding sama ustadz-ustadz lain lebih. Apa lebihnya? Lebih panjang detailnya. Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA. Dulu pertama saya pulang tak ada pakai detail-detail. Asal diundang sama orang masjid, yang kalian tulis detail-detail itu saya bilang. Tulis saja di situ penceramah Ustadz Abdul Somad. Udah, cukup. Yang tambah-tambah, riak pakai detail itu saya bilang. Adalah koran di Riau. Koran di belakangnya itu iklan jual minyak lintah. Obat kuat. Nama penjualnya Ustadz semua. Jadi lama-lama saya bingung, ini banyak orang di Pekanbaru ini tak bisa membedakan mana Ustadz penceramah, mana Ustadz lintah. Nah itulah asalnya ditulis di ujung Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya orang jangan salah telepon. Takutnya telepon, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, ada minyak itu lagi kan? Kacau gitu kan? Tapi bukan berarti titel ini dibuat-buat suka-suka hati aja, enggak. Ada juga. LC itu dari Al-Azhar Mesir. Jadi siapapun yang tamat Al-Azhar, LC di ujungnya itu. LC itu singkatan dari licence. Bahasa Inggrisnya license. Kalau di Malaysia kita baru boleh bawa mobil kalau ada mana lesen awak? Tempat kita apa? SIM. Surat izin menceramahi orang. Ada tetanggaku Pak Ustadz lama di Mesir tak tamat, kenapa LC juga? Oh itu LC-nya lain, lama di Kairo. LC. Terus sudah itu MA. MA itu dari Maroko 2 tahun. Di mana Maroko itu Pak Ustadz? Dekat dari Maroke katanya pula. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Naik ke atas baru Liverpool. PSNS agak jauh. Nah, situ letak Maroko tuh. Habis itu doktor, itu S3 di Sudan. Mesir, di bawahnya Sudan. Kemudian Laut Mediterania, lalu kemudian Saudi Arabia. Kalau dari bawah Saudi Arabia, Laut Mediterania, Sudan, naik ke atas Mesir, naik ke atas, tengok aja lah peta apa yang kan. Lalu kemudian profesor dari Brunei Darussalam, namanya Universitas Islam Sultan Syarif Ali, salah satu sultan di Bandar Seri Begawan, dijadikan nama. Disitulah saya belajar. Jadi kalau dikatakan Ustadz Somad ini banyak kelebihannya, ada juga lebih kurus. Dulu orang bangga kalau dia gemuk.
Sekarang banyaklah orang tak makan gara-gara mau kurus. Sampai saya ke kampus, datanglah ibu-ibu menawarkan, Ustadz ku tengok kurus sekali, jadi ku sarankan Ustadz minum ini supaya Ustadz gemuk. Saya biarkan dia habis bercerita. Setelah itu saya tanya, itu orang pagi-pagi jalan-jalan pakai baju plastik sampah itu mau apa dia? Pernah Bapak Ibu nengok orang jalan-jalan pakai baju plastik sampah? Biar berkeringat. Untuk apa dia lari-lari itu? Biar kurus Pak Ustaz. Itu orang yang banyak naik sepeda itu mau apa? Mau kurus Pak Ustaz. Itu orang yang tak makan nasi, diikat perutnya pakai tali pinggang itu mau apa? Biar kurus Pak Ustaz. Aku udah kurus, kenapa kau suruh pula gemuk? Yang gemuk silakan, yang kurus silakan, yang penting barokah. Ini yang kita minta. Makanya ketika kita berjumpa tadi di awal, yang didoakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Islam sekarang banyak tak dapat barokah? Karena salamnya tak sampai ujung. Assalamualaikum. Atau mengirim surat pun begitu. Assalamualaikum WRWB. Semana mau dapat barokah? Salam itu mesti selesai, mesti dari mulut dan lubuk hati yang paling dalam. Maka saya di awal tadi dengan niat dalam hati, Assalamualaikum, selamat kalian. Warahmatullah, dapat rahmat kalian dari Allah. Wabarakatuh, barokah umurmu, barokah anakmu, barokah rumahmu, barokah keluargamu, barokah rezekimu, barokah tetanggamu, barokah masjidmu, barokah Kampung Banten, barokah Helvetia, barokah Medan, barokah Sumatera Utara, barokah Indonesia, barokah negeri umat Islam, barokah seluruh dunia. Keberkahan itulah yang membuat hidup kita nanti berlebih dari orang lain.